Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Kiantara. Kali ini saya akan menjelaskan analisis data model Miles dan Huberman. Sebelumnya mari kita mulai proses pembelajaran online kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Analisis data Miles-Huberman ini adalah analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan yang paling banyak diminati oleh para peneliti dan juga mahasiswa sarjana untuk menganalisis data jenis penelitian kualitatif. Pada video kali ini saya berharap kita semua bisa memahami bagaimana menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Tentunya nanti saya juga berharap kita semua mampu menggunakan analisis data menggunakan model Miles-Huberman untuk jenis penelitian kualitatif. Artinya dua hal tersebutlah yang akan kita capai dalam proses pembelajaran online kali ini. Analisis data Miles dan Huberman ini ada 3 langkah berdasarkan buku yang dikarang oleh Miles dan Huberman. Untuk analisis data kualitatif menggunakan model Miles-Huberman ada 3. Yang pertama menggunakan organization, yang kedua menggunakan display, dan yang ketiga menggunakan analisis. Dimulai dari organization, lalu dilanjutkan dengan display dan menggunakan analisis. Organization, display, dan terakhir adalah analisis. Kita lihat masing-masingnya. Sebelumnya proses pengumpulan data kualitatif saya sampaikan sedikit. Proses pengumpulan data kualitatif itu ada menggunakan observasi, teks, dokumen, gambar, dan wawancara. Inilah proses-proses instrumen atau pengumpulan data-data penelitian kualitatif. Nah, kita bisa menggunakan observasi dan wawancara misalnya, atau observasi, dokumen, dan wawancara. 3 ini bisa juga, atau menggunakan wawancara saja juga bisa. Kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Miles-Huberman. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua model data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Tadi organization, display data, dan juga verification atau penarikan kesimpulan. Nah, organization ini pengelompokan atau reduksi data, yaitu pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, dan pertransformasian. Artinya langkah awal yang kita lakukan adalah kita kelompokkan, kita sederhanakan data kita, sehingga data tersebut tidak lagi menjadi satu bagian yang besar, tapi menjadi satu bagian yang kecil dan terkelompok jadi bagian-bagian yang kecil. Artinya ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Dikelompokkan menjadi bagian kecil. Yang berikutnya adalah setelah kita kelompokkan data tersebut, kita bisa membuatnya menjadi dalam bentuk teks naratif atau membahasakannya dalam bentuk teks naratif. Jadi sudah kita kelompokkan, maka kita bahasakan dalam bentuk teks naratif atau dalam bahasa kalimat-kalimat yang bersifat ilmiah. Artinya data yang kita kumpulkan tadi kita bahasakan dalam bentuk bahasa ilmiah. Nah, setelah kita kumpulkan dalam bahasa ilmiah, terakhir kita langsung verifikasi atau kita tarik kesimpulan, di mana kesimpulan ini harus merujuk kepada rumusan masalah. Jadi dari bahasa tadi kita tarik kesimpulan ini merujuk kepada rumusan masalah yang akan kita teliti. Inilah siklus Miles-Huberman secara keseluruhan, yang itu dimulai dari reduksi data, lalu model data, dan verifikasi. Nah, kenapa ada pengumpulan data di sini? Nah, pengumpulan data ini bukanlah bagian dari analisis data, tapi bagian dari proses penelitian kualitatif. Setelah data dikumpulkan, baru kita menggunakan siklus Miles-Huberman, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Kebanyakan kita memasukkan pengumpulan data bagian dari Miles-Huberman. Bukan bagian dari Miles-Huberman, tapi reduksi data. Contoh pembinaan prestasi ekstrakurikuler siswa. Ini contohnya kita akan gunakan model Miles-Huberman,
Maka saya mengelompokkannya menjadi 3: faktor internal, pembinaan ekstrakurikuler, pemanfaatan sarana dan prasarana. Nah, pengelompokan inilah yang disebut dengan langkah awal dari Meles Sugarman, yaitu reduksi data. Setelah saya kelompokkan, saya gunakan model observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil dari observasi dan wawancara itu yang akan saya bahasakan dalam bentuk teks naratif atau kalimat-kalimat yang berbahasa ilmiah. Nah, ketika kalimat-kalimat berbahasa ilmiah tersebut telah saya tuliskan dalam pembahasan, maka saya tarik kesimpulannya yang merupakan bagian dari konsep operasional yang saya tulis dan juga merupakan bagian dari rumusan masalah yang akan saya teliti. Jadi saya ulangi kembali, saya kelompokkan menjadi 3. Lalu setelah itu saya bahasakan dalam bentuk teks naratif. Setelah saya bahasakan dalam bentuk teks naratif, saya tarik kesimpulannya yang merupakan bagian dari konsep operasional dan merupakan bagian dari rumusan masalah yang saya teliti. Itulah yang merupakan langkah-langkah analisis data model Meles Sugarman. Kesimpulannya adalah yang pertama, Meles Sugarman mengatakan hanya ada 3 langkah dalam proses analisis datanya. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, data display. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Mulailah dari pengelompokan data, lalu bahasakan data dalam bentuk teks naratif. Setelah itu tarik kesimpulan dari data tersebut yang merupakan bagian dari rumusan masalah. Ingat, hanya ada 3 langkah analisis data menggunakan model Meles dan Sugarman. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.